Mari kita satukan hati kita. Kita berdoa. Ya Allah yang kami sembah di dalam nama Putra dan Roh Kudus, kami datang ke hadapan-Mu Tuhan di tempat kami masing-masing. Kami sungguh sangat bersyukur buat kasih setia Tuhan yang kami boleh rasakan di sepanjang kehidupan kami ya Bapa. Ya Tuhan, hari ini kami akan memulai ibadah training CPKK kami. Kami sebagai calon PKK mau diisi oleh kebenaran firman Tuhan dan kami mau belajar dari itu ya Bapa. Tuhan boleh berkati kami masing-masing secara pribadi, secara totalitas menyerahkan tubuh kami ya Bapa. Hati kami juga kami mau serahkan, jaringan kami, Google Meet yang kami gunakan, begitu juga pembicara kami yang boleh menyampaikan firman nanti, Tuhan yang boleh ajarkan Kak Kori ya Bapa, supaya Tuhanlah yang boleh memberikan hikmat. Terima kasih ya Bapa, otoritas Allah lah yang boleh berkuasa dan memberkati ibadah ini sampai selesai nantinya. Tuhan Yesus Kristus, inilah doa kami tersebelumnya ya Bapa, ampunkanlah keberdosaan kami, layakkan kami di hadapan-Mu supaya kami layak disebut sebagai anak Allah. Terpuji dan termulialah Engkau Tuhan hari ini bahkan sampai selama-lamanya. Amin. Hari ini kita dipertemukan secara online. Meskipun secara online, kamu, dia, dan saya disatukan untuk memuji dan menyembah Tuhan. Mari kita nyanyikan lagu kita, satukan hati kita untuk memuji dan menyembah. Teman-teman boleh mengikutkan di tempat masing-masing ya. Satukanlah hati kami untuk memuji dan menyembah, oh Yesus, Tuhan dan Rajaku. Eratkanlah tali kasih di antara kami semua, oh Yesus, Tuhan dan Rajaku. Berbandingan dalam satu kasih, berbandingan dalam satu saling mengasihi di antara kami, menguatkan kerajaan Allah. Firman Tuhan oleh Kak Kori. Mari kita berdoa. Bapa di sorga, kami bersyukur ya Tuhan, pada malam hari ini Tuhan mempertemukan kami lewat virtual ya Tuhan. Ya Tuhan, Engkaulah yang menolong kami ya Tuhan, masing-masing kami yang ada, yang bergabung dalam Google Meet ini. Arahkanlah hati kami kepada Tuhan untuk belajar. Tuhan yang menolong hamba-Mu ya Tuhan yang akan menyampaikan topik ini tentang coaching dan mentoring, dan kami juga yang mendengarkan Tuhan, Engkau yang boleh menjelaskan kepada kami ya Tuhan, menyempurnakan sehingga melalui materi ini Tuhan, kami makin diperlengkapi untuk melakukan pemuritan, melakukan teladan Yesus ketika Engkau ya Tuhan melakukan pelayanan pemuritan di tengah-tengah dunia ini. Tuhan, kami serahkan waktu ini ya Tuhan. Tuhan, Engkau yang mengetahui setiap kami pribadi, kebutuhan kami, kondisi kami Tuhan. Kami berdoa supaya Tuhan yang menggembalakan kami pada saat ini. Kami rindu ya Tuhan, Roh Kudus-Mu yang boleh
memimpin kami, menguasai waktu, Google Meet ini, jaringan yang kami pakai dan semuanya ya Tuhan. Tolonglah agar kami dapat mengikuti training ini dengan baik. Terima kasih Tuhan, dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Ya, salam bagi kita, teman-teman semua. Senang sekali ya mendengar tadi ada beberapa yang sudah menjawab, kabarnya baik, dan tentu mungkin saya mendengar sepertinya sehat-sehat ya. Bersyukur untuk anugerah Tuhan yang Tuhan berikan kepada kita. Topik kita kali ini adalah pelayanan pastoral seorang PKK, yaitu coaching dan mentoring. Sebelum kita masuk ke slide berikutnya, kita buka Alkitab dulu ya, dari 1 Kolose 1 ayat 28 sampai dengan ayat yang ke-29. Teman-teman bisa buka firman Tuhan dari Kolose 1 ayat yang ke-28 sampai dengan ayat yang ke-29. Saya meminta satu orang ya untuk membaca, bisa minta Junjung untuk baca ayat yang 28 dan ayat yang ke-29. Bentar, Kak. Ya, ditunggu Junjung, silakan. Kolose 1 ayat yang ke-28 sampai dengan ayat yang ke-29. Baik, Kak. Kolose 1 ayat 28 sampai 29. Dialah yang kami beritakan, apabila tiap-tiap orang kami nasihati dan tiap-tiap orang kami ajari dalam segala hikmat, untuk memimpin tiap-tiap orang kepada kesempurnaan dan Kristus. Itulah yang kuusahakan dan kupergumulkan dengan segala tenaga sesuai dengan kuasanya, yang bekerja di dalam aku. Demikian firman Tuhan. Baik, teman-teman, kita sudah sama-sama membacanya yang dipandu oleh Junjung ya. Mari kita lihat kata tiap-tiap orang ya. Jadi Paulus ya melakukan pelayanan, tentu melakukan pelayanan pemuritan kepada jemaat di Kolose. Dikatakan di situ tiap-tiap orang dia memberitakan Kristus gitu ya. Terus kepada tiap-tiap orang dia menasehati mereka, mengajari mereka dengan segala hikmat, dan membimbing mereka ya, memimpin mereka tiap-tiap orang kesempurnaan dalam Kristus. Nah, teman-teman, tiap-tiap orang ini berbicara pribadi-pribadi ya. Dan kalau di ayat yang ke-29 dikatakan, itulah yang kuusahakan dan kupergumulkan dengan segala tenaga sesuai dengan kuasanya yang bekerja dengan kuat di dalam aku. Nah, teman-teman, tentu ketika ditekankan di sini kata tiap-tiap orang, ketika melakukan pelayanan pribadi-pribadi ini, Paulus akan tahu kondisi masing-masing pribadi, apa yang terjadi pada masing-masing pribadi jemaat itu, karena Paulus melakukan pelayanan pribadi, yaitu tiap-tiap orang. Jadi tahu kondisi pribadi-pribadi mereka, gitu ya. Kemudian tahu apa yang menjadi pergumulan seperti itu. Tahu juga apa yang menjadi penghambat mereka untuk itu tadi ya bertumbuh kepada kesempurnaan kepada Kristus. Dan pelayanan pribadi ini kepada tiap-tiap orang ini itulah yang terus diusahakan, karena sesungguhnya
tidak mudah ya, sama seperti apa yang dialami pada umumnya ketika melayani, pasti ada hambatan-hambatan, ya ada tantangan. Namun kalau kita lihat teman-teman, pada pelayanan Paulus ini dia terus mengusahakan itu, dia terus menggumulkan itu gitu ya, agar tiap-tiap orang yang dilayaninya itu menjadi serupa seperti Kristus. Nah teman-teman, kita berbicara tentang pelayanan pastoral seorang PKK ya. Jadi pelayanan pastoral ini adalah pelayanan penggembalaan seperti itu, yang tentu berbicara tentang bukan hanya pelayanan penggembalaan terhadap kelompok, sekelompok KTB gitu ya, namun pelayanan penggembalaan secara pribadi ya. Jadi akan berbicara tentang pendekatan ya, pendekatan pelayanan pribadi kepada masing-masing adik KTB gitu ya. Jadi pendekatan pelayanan pribadi itu ada coaching dan mentoring gitu ya. Ini pendekatan artinya metode ya. Ada konseling, itu juga pelayanan pribadi, pelayanan pastoral ya pribadi. Kemudian ada juga mungkin konsultasi seperti itu ya, dan coaching dan mentoring. Oke, next. Nah, teman-teman, mungkin dengan panah ini ya, kita akan melihat gitu ya perbedaan apa yang dimaksud dengan coaching, apa yang dimaksud dengan mentoring, apa yang dimaksud dengan counseling, dan apa yang dimaksud dengan consulting gitu ya. Tapi pada topik ini kita akan fokus kepada coaching dan mentoring. Nah, kalau kita lihat coaching dan mentoring itu, jadi itu kalau kita lihat kan itu sebelah kanan ya, perpaduan antara aks dan tel gitu ya. Dan kalau kita lihat anak panah itu ya ada solution untuk mencapai solusi. Jadi di dalam coaching dan mentoring itu ada aks, ya aks itu adalah bertanya. Di sini dalam coaching itu kita melakukan teknik bertanya gitu ya, menggali dan masalah itu kita dapatkan dari orang yang kita coaching dengan bertanya seperti itu ya. Jadi memang dibutuhkan di sini kemampuan kita untuk bertanya gitu ya. Nanti kalau istilahnya dibilang powerful questioning ya, bertanya yang memang powerful lah gitu ya, sehingga kita dapat mengetahui apa yang menjadi kondisinya. Kadang-kadang kan kalau kita bertanya tidak powerful gitu ya, kita nggak tahu kondisi sebenarnya gitu. Tetapi sering sekali pertanyaan-pertanyaan yang powerful itu akan menggali apa sebenarnya kondisinya. Mungkin kita sering juga ya bertanya sama adik KTB kita gitu ya, pas kita WA apa kabarnya gitu ya, kemudian mereka bilang baik gitu ya, sehat seperti itu ya. Tapi ketika kita misalnya minta KTB nggak berespon seperti itu ya, misalnya di grup nggak balas WA, cuman kita jadi bingung, kabarnya baik tapi kenapa ya kurang berespon gitu ya, berarti ada sesuatu gitu. Nah perlu pertanyaan-pertanyaan yang powerful untuk mengetahui sebenarnya apa yang terjadi dengan dia. Nah, teman-teman, di dalam pertanyaan ini kita nanti akan melihat ya, bertanya yang terbuka gitu ya, bukan tertutup. Kalau bertanya yang tertutup itu kan biasanya jawabannya ya, tidak, ya, tidak, seperti itu ya, atau menjawab satu-satu kata gitu ya. Tetapi pertanyaan terbuka itu adalah pertanyaan yang dia menjelaskan gitu ya, menjelaskan mungkin tentang dirinya, tentang peristiwa atau apa yang terjadi. Nah itu kalau coaching itu
teknik menggali ya, menggali, bertanya, tahu masalah dia seperti apa gitu ya. Bahkan untuk solusinya pun gitu ya, itu bukan lahir dari kita, tapi dengan bertanya. Jadi misalnya menurutmu apa kira-kira yang akan kau lakukan dengan kondisi ini gitu ya. Kemudian dia memberikan satu apa ya, langkah apa tindakan ke depan, dan kita dukung dengan apa yang dilakukan itu, sehingga ketika dia melakukan itu memang dia punya tanggung jawab karena itu lahir dari apa ya, lahir dari dirinya gitu. Dan kalau kita lihat dari aks itu ya menuju kepada solusi. Nah, kemudian mentoring. Jadi mentoring ini ya teman-teman nanti ketika kita melakukan coaching, ketika kita melakukan mentoring gitu ya, itu sering apa ya, bersamaan dilakukan. Karena ketika kita mentoring pun, nah kalau di sini kan mentoring itu dibuat menyampaikan gitu ya. Jadi mentoring itu kayak kita mengarahkan, menyampaikan apa yang baik gitu ya untuk dia lakukan. Mungkin kita berikan nasihat, saran-saran kepada dia gitu ya, arahan-arahan. Tapi kan untuk mendapatkan itu kita gali dulu kan, kita tanya dulu kan gitu ya. Jadi teman-teman makanya coaching dan mentoring itu gitu ya, itu seringkali satu perpaduan gitu ketika kita melakukan pelayanan ini gitu. Jadi ketika kita melakukan coaching, ya sering juga ada mentoring karena kita juga mengarahkan gitu ya jawaban-jawaban dari dia itu. Nah, kemudian ketika kita melakukan mentoring, kita juga ada teknik bertanya. Setelah itu kita arahkan, kita bimbing, mungkin berupa nasihat, saran-saran gitu ya, peneguhan. Jadi coaching dan mentoring ini adalah perpaduan antara bertanya, ya, menyampaikan, ya, di situ ada mengarahkan, berikan nasihat, saran-saran, bagaimana melakukan. Nah, semuanya itu untuk mencapai solusi dari masalah yang dia hadapi saat ini, gitu ya. Jadi, cuman teman-teman perbedaannya, gitu ya. Coaching ini sering biasanya gitu ya, itu dilakukan dalam memaksimalkan satu tugas gitu. Jadi membimbing orang untuk bisa melakukan tugasnya gitu ya. Jadi coaching ini misalnya bisa dilakukan misalnya nih ketua gitu ya. Kalau ketua misalnya berbicara tentang perannya, job desk-nya gitu ya, ini perlu di coaching. Jadi coaching ini lebih kepada tugas gitu. Nah kalau mentoring ini bisa keseluruhan hidup gitu ya, tentang bagaimana kita bisa akhirnya bersaat teduh dengan baik, bagaimana kita akhirnya bisa memiliki gaya hidup lifestyle yang berdoa, bagaimana kita bisa memanajemen waktu kita dengan baik gitu ya. Jadi bisa keseluruhan hidup kita ya. Tapi kalau coaching ini biasanya adalah kepada tugas gitu. Jadi misalnya kita mau mengcoaching ada misalnya koordinator komisi acara supaya dia lebih bisa, lebih mampu, bahkan mungkin jadi tahu bagaimana melakukan tugasnya di bidang acara ini. Nah, di situ kita lakukanlah coaching gitu ya. Jadi kita bertanya, terus akhirnya dia tahu masalahnya apa. Kemudian kita gali lagi, kita tanya kira-kira menurutmu setelah seperti ini solusi apa yang kau pikirkan gitu ya. Baru kita arahkan gitu. Jadi coaching ini lebih kepada tugas. Nah, kalau kita lihat di sebelah kiri teman-teman ada konseling dan consulting. Jadi kalau konseling itu kan kalau kita lihat ya aks dan problem ya. Jadi konseling ini kan lebih kepada bertanya, menggali masalah, dan ini biasanya berkaitan dengan masa lalu ya gitu ya. Tapi kalau di coaching dan mentoring nggak selalu gitu berkaitan dengan masa lalu, walaupun kadang-kadang ada juga mungkin menghambat dia untuk
mengerjakan perannya gitu ya. Tapi biasanya untuk coaching dan mentoring itu ya masa sekarang ini dan bagaimana ke depannya gitu ya. Oke, next. Nah, jadi coaching teman-teman dan mentoring adalah perpaduan asking, ya bertanya, dan telling. Jadi di sini coach itu akan meminta klien untuk berbicara. Ya, jadi lebih banyak gitu klien berbicara. Nah, teman-teman, waktu saya bilang klien, memang ini istilah ya. Tapi kalau kita nggak klien, mungkin orang-orang yang kita layani lah. Apakah itu adik KTB kita, bahkan bisa juga kita coaching teman KTB kita. Ya, misalnya kita nih satu KTB dengan teman kita yang misalnya dia di komisi acara gitu ya, yang kita sebelumnya ada di situ, kita bisa mengcoaching dia gitu. Jadi kita bisa bertanya apa sebenarnya yang dia rasakan, apa misalnya ketakutan dia, apa yang dia tidak tahu. Terus ketika kita tahu semua masalahnya gitu ya, kemudian setelah itu kita bertanya lagi kira-kira apa yang dia pikirkan. Bahkan mungkin yang dia pikirkan untuk solusinya itu bisa aja yang dia pikirkan adalah satu, minta kita yang ngajarin di bagian MC, minta kita juga yang ngajarin misalnya membuat acara gitu ya, tapi itu udah satu solusi. Nah, jadi teman-teman bisa juga gitu ya, kita itu bukan hanya mengcoaching adik KTB kita, tapi kita juga bisa mengcoaching gitu teman KTB atau sahabat kita, teman kita di persekutuan yang sebelumnya kita ada di situ, karena kita sudah tahu tugas itu, kita sudah punya pengalaman lebih dulu gitu ya. Jadi di sini seorang coach akan meminta klien untuk berbicara, menggali diri sendiri, ya klien itu tadi ya orang yang dilayani, mencari strategi yang tepat menurut dia gitu ya, dan mentor akan mengarahkan ya, memberi pemahaman, menasihati ya, tapi keduanya adalah melihat ke depan dari klien ya. Jadi keduanya itu coaching dan mentoring itu adalah melihat ke depan, solusi ke depan, apa yang bisa dilakukan ya. Walau bisa aja belajar dari masa lalu, tapi tetap lebih fokus bicara masa depan klien atau mencari solusi. Jadi misalnya teman-teman, kita yang sudah PKK lebih dulu bisa mengcoach, mementoring adik KTB kita yang saat ini PKK baru, karena kita sudah punya pengalaman lebih dulu gitu ya. Jadi kalau misalnya kita ada di sini yang sudah PKK, kita sudah mengalami ya, bahkan mungkin kita bisa belajar dari kegagalan kita ya, meneruskan keberhasilan kita yang selama ini kita lakukan. Nah, kita di mentoring bisa kasih nasihat-nasihat itu gitu ya, bisa kasih tips-tips mungkin, terus atau bisa kasih hal-hal apa yang kita lakukan, misalnya doakan mereka setiap hari, tanya kabar mereka gitu ya. Nah, nanti itu teman-teman itu menjadi satu catatan bagi orang yang kita coaching atau kita mentoring gitu ya. Dan setelah itu, nah kalau berbicara coaching, mentoring, nah ini kan memang kita sengajakan. Kadang-kadang kan kita tanpa sadar kita lakukan itu juga ya. Tanpa sadar kan kalau kita sharing-sharing, kita sedang berbagi pengalaman kita. Kalau menurutku guys, seperti ini gitu ya. Kalau menurutku gini, kalau di acara itu gini, kalau menurutku di komisi pembinaan dan doa ini kita harus seperti ini. Sebenarnya tanpa sadar, kita sudah melakukan coaching dan mentoring gitu. Tapi ketika kita memang mau fokus untuk melakukan coaching dan mentoring ini kepada satu pribadi, kita memang menjadwalkan untuk bertemu dan setelah itu kita evaluasi. Jadi untuk melakukan coaching dan mentoring ini ada kesepakatan antara yang mengcoaching
atau mentor dengan orang yang di coaching atau mentee. Kalau kalau mentor, yang di mentor adalah mentee ya. Nah, yang di mentoring ya. Jadi ada kesepakatan. Misalnya kita bertemu hari ini, kemudian kita tahu nih apa solusi-solusi yang akan kita lakukan. Nah, bulan depan kita ketemu lagi gimana perkembangannya. Jadi jangka waktunya itu disepakati berdua sehingga memang untuk melakukan mentoring dan coaching ini ada kemauan gitu. Bukan hanya dari mentornya saja, bukan hanya dari coachnya aja, tapi orang yang di coach atau orang yang di mentor seperti itu, yang di mentoring, sehingga berjalan dengan baik, gitu ya. Oke, next. Nah, teman-teman, kenapa ya? Kenapa sih seseorang itu perlu di mentoring, perlu di coaching, gitu ya? Nah, karena memang ya ini ya, kenapa seseorang tidak berkinerja seharusnya gitu ya, harusnya gitu ya, sebagai PKK, pernah nggak teman-teman dengar ya, ya idealnya sih PKK itu seperti ini, harusnya sih PKK itu kayak gini, harusnya sih ketua itu kayak gini lah gitu ya. Nah teman-teman, tapi pribadi itu yang mengemban tugas itu kadang-kadang nggak bisa melakukan perannya itu. Ya, sehingga disitulah perlu mentor atau coach, sehingga ya nggak berlalu gitu, begitu aja kepercayaan yang Tuhan berikan itu gitu ya. 1 tahun ya istilahnya, aduh, memang sih semua proses belajar nggak ada yang sempurna ya, tapi alangkah baiknya ketika ada yang memberitahu, ketika ada yang mengarahkan, ketika ada yang membimbing, itu akan lebih lebih maksimal ya, kita lebih lebih powerful lah ketika kita melayani gitu ya, walaupun tidak ada yang sempurna gitu ya, tapi kita berusaha gitu ya, kayak si Paulus bilang, itulah yang kuusahakan, itulah yang kupergumulkan. Nah, jadi di sini teman-teman, kenapa orang nggak dapat melakukan perannya atau berkinerja seharusnya ya? Kalau di sini ya ada list-listnya ya, dan mungkin banyak gitu ya, tapi coba ada beberapa di sini ya, karena yang pertama tidak jelas apa yang sebenarnya mereka lakukan ya. Jadi ya mungkin ada juga ya yang mengamati orang, akhirnya ketika dia mati orang, atau mungkin melakukan, saya PKK baru nih, melakukan apa yang dilakukan oleh PKK-nya selama ini kepada dia gitu ya. Tapi alangkah baiknya kalau itu dijelaskan dan makin diteguhkan PKK. Kadang-kadang kita pikir udah tahu lah dia itu gitu ya, tapi belum tentu teman-teman. Nah ketika kita melakukan mentoring ini, melakukan coaching ini, disitulah kita akhirnya kita tahu masalahnya, apa yang perlu kita bantu gitu ya. Jadi bisa karena tidak jelas apa yang sebenarnya mereka lakukan, bisa juga karena tidak tahu bagaimana melakukannya, seperti itu ya. Apalagi ketika misalnya di dalam KTB-nya kurang merasakan mungkin pelayanan pribadi, atau mungkin KTB yang tidak jalan, seperti itu ya teman-teman ya. Jadi tidak tahu gitu bagaimana melakukannya, tapi dia rindu menjadi seorang PKK. Nah, di situ dibutuhkan coach, di situ dibutuhkan mentor gitu ya. Kemudian mungkin tidak tahu alasan mengapa hal itu dilakukan seperti itu. Ya, misalnya ketua nih nggak tahu kenapa ya, kalau setiap rapat ditanyain kabar, kenapa gitu ya, misalnya kayak gitu. Ya mungkin itu salah satu contoh, tapi ada mungkin hal-hal lain yang lebih esensi gitu ya. Kemudian mereka kira sudah melakukan dengan benar, ya. Padahal sebenarnya bisa jadi nggak benar gitu ya. Kemudian bisa jadi ada rintangan di luar kemampuan mereka untuk mengatasinya. Mereka rasa bahwa cara mereka itu lebih baik. Mereka mengira ada prioritas yang lebih penting, kemudian juga batas pribadi gitu ya. Ini berbicara dengan ya tidak mampu untuk melakukan itu. Kemudian masalah-masalah pribadi
yang dialami sehingga itu menghambat untuk melakukan perannya gitu ya, atau menghambat untuk bertumbuh, untuk tidak bersaat teduh gitu ya. Itu akhirnya menjadi masalah dalam relasinya dengan Tuhan, dengan sesama gitu ya. Nah, kalau misalnya dalam mentoring ini kita jadi tahu gitu ya, karena memang ini pelayanan pribadi yang dilakukan kepada pribadi orang. Walaupun teman-teman berkembang sekarang ya, ada namanya mentoring kelompok. Tapi mentoring kelompok ini dia udah ada satu topiknya misalnya gitu ya. Topiknya tentang apa gitu ya. Misalnya ketua-ketua dikumpulkan nih. Nah, topiknya tentang bagaimana mimpin rapat, di mentoring. Tapi berbicara tentang kebutuhan pribadi pasti juga akan berbeda-beda juga gitu ya. Kemudian mungkin ada orang yang takut seperti itu ya, sehingga perlu di mentoring. Nah, teman-teman, pengalaman saya pribadi ya, kalau mau saya bukakan gitu ya, saya itu orangnya pemalu ya, nggak pede gitu ya, kalau disuruh ngomong di depan orang, aduh rasanya malu gitu ya, nggak pedean, jadi mainnya di belakang-belakang gitu ya. Tapi uniknya Tuhan itu selalu menempatkan di bagian-bagian depan gitu. Jadi misalnya dipercayakan di waktu itu dipercayakan di ketua di fakultas, kemudian pernah juga di PMK kota gitu ya. Padahal teman-teman saya itu orangnya nggak pedean, malu, nggak bisa ngomong gitu ya. Bahkan sampai alumni pun gitu ya. Nah, karena waktu ketua PMK kota saya udah alumni juga gitu ya. Nah, teman-teman saya pernah mentoring meningkatkan kepercayaan diri gitu ya. Dan itu rutin gitu ya, rutin tiap bulan saya dimentor gitu. Dan tahu teman-teman, saya itu dimentoring khusus untuk ini gitu ya, waktu S2 gitu sama dosen saya gitu kan ya. Jadi ada apa ya, digali apa sih masalahnya, membuat tidak percaya diri, membuat malu gitu ya. Nah, kemudian ada juga proyek-proyek yang saya lakukan gitu ya. Ya bersyukurlah ada perubahan-perubahan yang terjadi gitu ya di dalam diri saya, dan melalui mentoring itu juga ada perkembangan-perkembangan gitu ya. Kadang-kadang jadinya nggak tahu malu juga kadang-kadang gitu ya. Nah, teman-teman bisa jadi memang apa ya, masalah-masalah pribadi itu membuat kita juga apa ya, akhirnya tidak maksimal untuk melakukan peran kita gitu ya. Nah, teman-teman, penting sekali ada coach, ada mentor untuk menolong kita gitu ya. Oke, next. Nah, dalam coaching ada beberapa cara yang menolong untuk bisa dilakukan. Jadi, teman-teman, kita belajar bagaimana mengcoaching, mentoring gitu ya. Nah, yang pertama adalah sincere supporting. Nah, ini adalah dukungan yang tulus. Teman-teman di dalam menolong orang lain perlu sekali dukungan yang tulus gitu. Jadi bukan hanya sekedar tugas tanggung jawab gitu ya. Misalnya aku mau mentoring nih, udah ku jadwalkan ini adik-adik KTB ku, yang si A aku mentoring gitu ya, yang si B aku mentoring, yang si C aku mentoring gitu ya. Kemudian pas kita coaching dan mentoring, terus kita tanya-tanya gitu ya. Memang sih kita bagus gitu ya membuat pertanyaan menggali gitu ya. Akhirnya kita temukan masalahnya, kita tahu solusinya apa gitu ya. Tapi kadang-kadang itu hanya sekedar tugas tanggung jawab, bukan karena satu kerinduan gitu, satu beban supaya adik kita ini makin bertumbuh, supaya makin mengasihi Tuhan, supaya dia makin maksimal melayani, melakukan panggilan Tuhan, apa yang Tuhan percayakan kepada dia. Karena kita begitu mengasihi dia, supaya dia menjadi murid yang memuridkan gitu ya. Dan itu bisa dirasakan ya. Kadang-kadang itu ya bisa dibilang berbicara tentang perasaan gitu ya. Kadang kan bisa kita rasakan juga ya, memang dari mungkin dari nanti kan kita bisa lihat dari tekstur tubuhnya kayak acuh tak acuh, kayak hanya sekedar bertanya gitu ya. Tapi perlu ada dukungan yang tulus gitu ya. Nah, kemudian active listening ya, di sini
juga kita mendengarkan dengan aktif gitu ya. Jadi di sini ada double listening ya, mendengarkan dengan telinga kita, tapi juga mendengarkan dengan hati kita gitu ya. Kita bisa belajar merasakan apa yang sebenarnya yang dia alami pada saat ini gitu. Jadi ya tentu teman-teman untuk active listening ini butuh ini ya, butuh belajar, butuh ketekunan, karena sekarang ini sulit kan ya untuk mendengarkan, malah kalau bisa kita didengarkan atau boro-boro mendengarkan orang, aku aja udah banyak kali masalah aku gitu ya. Tapi di active listening ini teman-teman ada satu kita melihat ada satu kebutuhan untuk didengarkan dan kita hadir untuk mendengarkan gitu ya. Jadi itu juga bisa kita rasakan ya, kita yang didengarkan atau enggak gitu ya. Dan kadang kan kita ngomong tapi yang dilihat bukan wajahnya kita, bukan matanya kita, tapi handphonenya gitu ya. Handphonenya, terus setelah itu dari handphone ditanyanya lagi, jadi hanya sekedar kita itu menjawab pertanyaan-pertanyaan dia gitu ya. Atau mata kita entah kemana-mana gitu ya. Terus belum lagi kita dengarkan jawabannya, kita udah tiba-tiba bertanya lagi gitu ya. Tapi kita tidak turut merasakan, mencoba ya, walaupun nggak sepenuhnya bisa kita rasakan ya, mencoba untuk berempati apa yang dia alami ya. Nah teman-teman, kita seorang pelayan, apalagi seorang PKK ya, perlu sekali kita untuk belajar mendengarkan gitu ya. Jadi belajar mendengarkan ini memang ada teknik, namun juga penting kali hati kita gitu ya. Misalnya penghambat-penghambat apa yang membuat kita sulit untuk mendengarkan ya. Bisa penghambatnya nggak sabar gitu ya. Nggak sabar untuk mendengarkan orang, jadi karena nggak sabarnya suka motong-motong gitu ya. Belum lagi orang selesai berbicara kita udah langsung motong-motong, dan kita justru menceritakan diri kita karena kita pengen didengarkan gitu ya. Tapi ada juga kadang menghambat untuk mendengarkan, merasa nggak pede gitu, nggak pede lah ya, nggak aku ya ketika mendengarkan dia merasa gimana ya ketika aku dengarkan, puas nggak dia ya gitu ya. Ada perasaan nggak pede. Kadang-kadang juga nggak pede ini ya untuk menatap mata gitu ya. Walaupun dalam teknik mendengarkan ini kita nggak melotot gitu ya, tapi ada juga karena orang nggak pede gitu ya. Kalau orang ngomong nggak ditatap matanya gitu ya, entah kemana-mana gitu ya. Padahal ketika orang berbicara terus kita pandang dia itu merasa didengarkan, merasa dihargai, dan pasti juga dia akan makin bercerita gitu. Nah teman-teman, penting sekali dalam melakukan coach mentoring, kita perlu untuk mendengarkan ya. Jadi kita termasuk saya belajar untuk mendengarkan ya, mendengarkan orang lain, mengizinkan dia berbicara, baru kita bisa menimpali gitu ya, tidak memotong, terus memperhatikan dia gitu ya. Ya menyatakan empati kita, menyatakan bahwa aku ini hadir loh untuk mendengarkanmu gitu ya, nggak mengutak-ngatik handphone, nggak lihat kiri kanan atau kesibukan-kesibukan yang lain gitu ya. Nah kemudian powerful questioning. Jadi powerful questioning ini itu tadi ya, teknik bertanya yang memang powerful, yang itu bisa menggali apa yang terjadi, terus bisa akhirnya menghasilkan solusi dari orang yang kita coach, yang kita coaching, yang kita mentoring gitu ya. Bahkan mungkin ketika bertanya itu pun kita bisa juga mengkonfirmasi gitu ya, apa benar demikian ya, maksudmu kayak gini ya. Itu pertanyaan-pertanyaan yang supaya nggak salah, nggak miskomunikasi gitu, itu penting sekali gitu ya teman-teman. Jadi ada hal-hal yang perlu diperhatikan juga di dalam melakukan yang 3 ini ya. Misalnya gestur tubuh kita, posisi tubuh,
posisi duduk gitu ya. Teman-teman kadang-kadang ya sering juga bagi orang-orang posisi kita di dalam mendengarkan dia itu penting juga sama dia gitu. Misalnya kalau melakukan konseling atau coaching atau mentoring ya, ketika kita duduk kita nggak nyantai kayak antara ini mau dengar atau enggak ya gitu ya, atau misalnya kayak agak agak leha-leha gitu ya. Mungkin dengan kita misalnya agak sedikit condong ke depan kayak agak antusias untuk mendengarkan dia gitu ya, itu kayak mungkin serius sekali ya abangku ini ya, mungkin gitu ya. Itu penting sekali ya teman-teman ya. Termasuk gerakan mata kita, tangan kita, anggukan kepala, pilihan kata kita dalam bertanya, bukan memojokkan gitu ya. Tahu ya teman-teman ya kata-kata yang memojokkan ya. Misalnya kita bilang, masa itu aja nggak bisa. Misalnya dibilangnya gini, aduh kayak mana ya, aku nggak bisa membuat satu ibadah lah dalam acara. Masa itu aja nggak bisa, kan udah dipelajari. Nah, saya gitu ya. Atau misalnya dibilang, aduh udah aku lakukan tapi sulit kali gitu ya. Dan terus kita bilang gini, kau cepat kali nyerah, nah gitu ya. Itu bisa pertanyaan-pertanyaan yang memojokkan gitu ya. Tapi bagaimana pertanyaan kata-kata yang misalnya memotivasi dia gitu ya, juga tidak menghakimi, bagaimana dia bisa lebih terbuka lagi, termotivasi lagi gitu ya. Nah kemudian mimik wajah yang mungkin senyum, sedih, sorot mata, fokus. Jadi ini mimik-mimik wajah yang sesuai dengan kondisi, konteks gitu ya. Jadi misalnya pada saat orang sedih gitu ya dengan dirinya ya agak lain juga kalau kita senyum-senyum ya kan. Orang udah misalnya bergumul gitu ya dengan apa yang dia hadapi, ya apakah misalnya dia sedang berduka, dia sedang konflik, terus kita senyum-senyum, oh itu gitu ya. Nah teman-teman, kakak ini gimana sih, udah mau nangis misalnya gitu ya. Atau misalnya dia sedang putus dengan pacarnya gitu kan, terus kita bilang, masih banyak cowok lain gitu ya. Nah, padahal dia udah putus harapan gitu ya, kayaknya rasanya udah dia punya impian gitu ya, itulah pendamping dia karena dia cinta Tuhan gitu ya. Ya mungkin saat itu apa yang kita lakukan sebagai tur empati kita, mungkin kita sedih kali lah ya saat ini yang kau alami ya gitu. Kehilangan pacarmu, ya mungkin hal seperti itu penting ya. Jadi menempatkan di mana saatnya kita memberi ekspresi senyum, sedih gitu ya, sorot mata, fokusnya kita gitu ya. Ya, jadi hal-hal ini berbicara tentang apa ya, tekniknya kita sih, tapi ini penting kali gitu untuk orang lebih kayak disambut, lebih diterima gitu ya, lebih dimengerti. Jadi ini sangat penting bagi orang-orang yang kita coach atau orang-orang yang kita mentoring. Oke, next. Nah, teman-teman, ini ada satu pendekatan atau teknik ya. Sebenarnya sih dalam coaching dan mentoring ini ada beberapa teknik yang bisa skill-skill yang dilakukan gitu ya. Tapi ini ada yang sangat sederhana, nanti coba kita putarkan videonya juga ya. Ini panduannya, nanti teman-teman kalau misalnya kita mau melakukan coaching atau mentoring bisa juga belajar dari sini. Jadi dia singkat dengan grow gitu ya. Ya cocok juga lah singkatannya ini ya, bertumbuh gitu ya. Jadi G-nya itu goal setting, tentukan tujuan kita gitu ya, dan waktu kita untuk coaching. Ini berbicara tentang coaching, tapi sebenarnya bisa kita lakukan untuk mentoring gitu ya. Waktu kita untuk coaching, tujuannya apa gitu ya. Nah teman-teman untuk mencapai tujuan ini, jadi grow ini bisa juga nggak harus G duluan, tapi dari R gitu ya. Kita tahu apa yang menjadi tujuan kita, misalnya reality checking.
periksa situasi sebenarnya, termasuk standar kriteria yang seharusnya. Jadi kondisi dia sebenarnya apa dan apa nanti tujuan kita dari coaching atau mentoring ini, gitu ya. Nah, kemudian ada option itu menentukan pilihan-pilihan tindakan, artinya apa sih langkah-langkah yang kita lakukan ke depan dengan sudah kita tahu apa yang menjadi masalahnya, terus kita udah buat tujuan, apa ya tindakan-tindakan yang mau kita lakukan ke depan. Terus what to be done, apa yang kita lakukan, terus kapan kita lakukan, dengan siapa kita melakukan itu, seperti itu ya teman-teman ya. Misalnya setelah kita mentoring orang gitu ya, akhirnya kita temukan gitu masalahnya, ternyata dia memang punya apa ya, masa lalu atau trauma-trauma yang belum terselesaikan di masa kecil. Jadi tindakan kedepannya adalah konseling misalnya gitu ya. Jadi by whom, dengan siapa? Ya mungkin ada orang yang menurut kita tidak punya kapasitas di situ sebagai mentor. Nah, kita usulkan nanti coba sama abang ini, coba sama kakak ini gitu ya. Ya seperti itu. Oke, next. Nah, teman-teman coba kita lihat video ini apa ya, menjelaskan tentang grow tadi, dan kita bisa juga belajar dari teknik simple ini ya untuk melakukan mentoring atau coaching. Minta diputar sama Daniel ya, Daniel atau Listra. Semoga videonya bisa ya. Suaranya?
Oke, bisa kembali ke slide-nya ya, materinya tadi ya. Siapa yang bisa jadi coach dan mentor ya? Jadi di situ dibuat adalah seorang senior yang lebih berpengalaman gitu ya. Tapi lagi-lagi pengalaman di sini bukan umur yang menentukan, walaupun memang kalau sudah berumur biasanya berpengalaman dalam pelayanan ya. Tapi juga pengetahuan dan wawasan di bidang coaching dan mentoring. Seperti yang saya bilang tadi, teman-teman, teman-teman pun bisa meng-coach sahabat gitu ya, teman dalam pelayanan, karena kita sudah terlebih dahulu ada di dalam itu gitu ya. Oke. Next. Nah, teman-teman, ada masalah. Kayaknya ada main drum nih. Ya. Nah, ini coba apa ya? Saya minta kita untuk mengambil catatan pribadi kita, mencatat gitu ya. Atau mungkin note di handphone kita gitu ya, asal jangan buka-buka situs yang lain, kata si Esther tadi ya. Nah, coba ingat 1 atau 2 kasus yang pernah terjadi di mana kita sebenarnya membutuhkan coaching dan mentoring dari seseorang. Ya, tuliskan masing-masing di catatan pribadi. Adakah pertolongan itu pada waktu itu? Apa yang kita rasakan ketika misalnya ada pertolongan itu, atau ketika kita nggak dapat pertolongan itu? Nah, coba teman-teman, mungkin ada yang langsung terpikir, atau kalau nggak ada pun nggak apa-apa. Tapi mungkin ada yang Tuhan bukakan, coba teman-teman catat. Jadi kita ini yang membutuhkan coaching dan mentoring kita ya.
Oke, berikutnya. Nah, coba juga kita ingat ya, satu atau dua kasus yang pernah terjadi gitu ya, di mana ada adik-adik atau seseorang di sekitar kita membutuhkan coaching dan mentoring dari kita. Ya, tuliskan di catatan pribadi kita ya. Adakah pertolongan yang kita berikan pada waktu itu? Apa yang kita rasakan ketika kita memberi pertolongan itu? Atau apa yang kita rasakan ketika kita nggak memberi pertolongan itu? Oke. Jadi ini berbicara apa ya? Kita sebagai PKK punya tugas dan tanggung jawab untuk mengcoaching, mementoring adik-adik kita, tapi pada saat yang bersamaan kita juga sebenarnya butuh di coaching dan di mentoring gitu ya. Jadi makanya pertanyaan ini berbicara tentang kita yang sebagai coach dan mentor, dan pada saat yang bersamaan kita juga bisa jadi orang yang di coaching dan orang yang di mentoring. Ya. Oke, next ya. Nah, teman-teman, sebagai seorang PKK, tentu ada peran khusus yang selama ini belum kita lakukan. Artinya, kalau kita sudah PKK, yang baru PKK ya, yang sebelum kita PKK tentu akan berbeda gitu ya, apa yang kita lakukan sekarang dengan yang sebelumnya. Karena sebagai seorang PKK tentu kita memiliki tanggung jawab pelayanan, kita udah punya adik-adik KTB yang kita pimpin gitu ya. Jadi kualitas diri kita sebagai seorang murid berdampak besar terhadap peran kita dalam pengembalaan gitu ya. Nah, teman-teman, saya mau ajak berpikir lagi untuk kita. Coba pikirkan ya, ini yang PKK-PKK baru. Ini udah mulai menjangkau, udah mulai memimpin kayaknya ya. Coba pikirkan kesalahan-kesalahan apa, kesalahan apa yang kira-kira bisa yang dapat kita lakukan sebagai seorang PKK. Kalau kita jadi PKK atau mungkin ini nih kita masih masa apa ya, masa PKK baru nih ya, transisi dari belum PKK menjadi PKK. Kira-kira menurut teman-teman kesalahan apa ya yang kira-kira dapat kau lakukan ya sebagai seorang PKK? Nah, coba catat gitu ya. Dan kalau bersedia bisa di-share ya di kolom chat ya. Bisa kita doakan sama-sama ini di rumah nanti ya. Ya, kalau bersedia bisa dibuat di kolom chat, atau kalau ada yang mau sharing juga kira-kira kesalahan apa yang nanti aku lakukan ya kalau aku jadi PKK ya. Bisa juga pakai ini ya, pakai apa tanda acungkan tangan ya kalau ada mau ngomong langsung. Tapi saya minta juga kalau ada mau chat di kolom chat bisa di-share. Silakan bisa di-share bagi yang bersedia untuk share di kolom chat.
Atau izinkan saya bertanya satu orang ya, Aldi. Aldi kira-kira apa Aldi? Halo Aldi, bisa hidupkan mikrofonnya? Bentar ya Kak. Ya. Kalau mau share di kolom chat juga bisa teman-teman. Mungkin satu cowok, satu cewek ya. Kalau Lilis gimana? Bisa diulangi nggak Kak yang tadi Kak? Maaf Kak, tadi saya terkeluar, jadi informasinya bisa Ya. Bisa lihat di slide ya. Coba pikirkan slide berikutnya. Coba pikirkan kesalahan apa ya kira-kira yang dapat kita lakukan atau kamu lakukan sebagai seorang PKK. Nanti kalau misalnya kita jadi PKK atau ini udah ada mulai PKK baru, kira-kira kesalahan apa yang bisa aku lakukan ya dalam melakukan peranku sebagai PKK. Oke, kalau Priscilla makasih. Ya, Priscilla bilang nggak bisa manajemen waktu dengan baik, Kak. Sehingga seringkali adik kakak terabaikan itu pergumulan kok. Oke. Ya, makasih Priscilla karena udah mau share ya. Jadi kalau dari Priscilla sendiri, kemungkinan besar kesalahan yang dilakukan adalah aku nggak bisa manajemen waktu. Jadinya kakaknya terabaikan gitu ya. Dan itu yang menjadi pergumulannya. Oh ya, yang lain ada mau share? Oke, kalau Winda kurang peka gitu ya terhadap kondisi adik-adik ya, adik-adik yang di KTB ya. Oke, ada lagi teman-teman? Dari aku Kak. Oke, silakan Krisna. Mungkin dari aku ketika misalnya Kak ini ada kayak mengingatkan dia mungkin satu dua, cuman karena dia belum terbiasa kayak dia merasa kayak dia tersinggung karena keadaan dia yang seperti dibilang aku sok suci kayak gitu Kak misalnya gitu. Jadi dia mungkin tersinggung. Lebih tepatnya mungkin menyinggung apa yang aku keluarkan dari perkataan. Oke, jadi kalau Krisna mungkin yang Krisna pikirkan kesannya adalah takut menyinggung ya, takut menyinggung perasaan adik-adik yang dipimpin gitu ya. Iya Kak. Oke, ya. Ada lagi teman-teman? Bisa juga langsung ya, kayak Krisna tadi, atau bisa di-share. Ya, kalau tidak ada lagi, ya mungkin juga teman-teman udah ada langsung terpikir yang itu mungkin bisa aja menjadi yang selama ini kita kenali gitu ya, kelemahan kita gitu ya. Nah, kenapa saya coba tanya itu ya teman-temannya ketika kita berbicara coaching dan mentoring, kita bisa apa ya, memikirkan gitu ya, atau memberikan diri kita untuk di coaching atau di mentoring di bagian itu.
ya. Misalnya kita di mentoring di bagian manajemen waktu dari orang yang lebih dewasa, ya, yang itu bisa menolong kita, membimbing kita supaya kita bisa mengelola waktu kita dengan baik. Ya. Mungkin dari ibadah-ibadah kita dapatkan gitu ya, tapi ternyata kita masih butuh gini secara pribadi, karena kita mungkin punya pergumulan yang spesifik tentang itu. Ketika kita di mentoring, ketika di coaching gitu ya, ada penghambat gitu ya, atau ada kan masalah yang menyebabkan kita sulit untuk memanajemen waktu kita. Nah, kita bisa minta di coaching atau kita di mentoring tentang itu gitu ya. Termasuk juga misalnya cara kita membimbing agar adik kita nggak merasa terhakimi, jadi seperti akhirnya mereka tersinggung, tidak senang dengan cara kita, ada ketakutan-ketakutan itu yang kita rasakan gitu ya. Kita bisa di mentoring untuk bagian itu gitu. Atau mungkin yang lain-lain yang biasanya sih yang terpikir apa ya kira-kira kesalahan yang kulakukan itu biasa kelemahan-kelemahan kita ya. Oke. Okay, next. Next slide. Nah, teman-teman coba pikirkan, apakah kamu sebagai PKK membutuhkan seorang coach dan mentor? Adakah orang yang bisa kamu harapkan jadi seorang coach dan mentormu di sana? Doakanlah gitu ya. Tapi pada umumnya dan idealnya PKK kita itu adalah mentor kita ya. PKK kita adalah mentor kita. PKK kita itu bisa mengcoaching kita juga gitu ya. Tapi teman-teman mungkin ada orang lain juga yang teman-teman ingin gitu ya mementoring teman-teman, bisa didoakan ya. Oke, next. Jadi mentor atau coach ini adalah orang yang menyediakan dukungan bagi kita ya, yang providing support gitu ya, providing support, terus juga yang meminta feedback kita gitu ya. Kemudian yang bisa mengclarify gimana plan kita ke depan gitu ya. Mentoring itu juga bisa mengclarify apa yang diharapkan dari pelayanan kita saat ini gitu ya. Jadi mentor itu atau coach itu yang orang yang bisa misalnya bisa bilang sama kita gitu ya, kok dalam pelayanan ini udah bisa ngomong gitu sama kita kayak gitu ya, kamu kalau dikasih masukan kok langsung menolak-nolak ya, gak mau dengar, misalnya udah sampai bisa seperti itu mentor sama coach itu adalah orang yang bisa seperti itu sama kita gitu, karena kita butuh orang-orang kayak gitu. Kadang-kadang orang udah melihat kelemahan kita, tapi nggak ada orang yang mau bilang kayak gitu. Akhirnya kita ya tetap gitu dalam kondisi yang seperti itu, jadi kita nggak lihat apa yang menjadi kelemahan kita berkutat di situ gitu ya, nggak berubah dalam itu gitu ya. Misalnya gitu ya, seorang mentor yang bilang sama kita, kok sering kali sih telat gitu ya, pas ketemu, kok perhatikan kok telat, kenapa gitu ya, sering kali telat, misalnya gitu ya. Siapa yang berani ngomong kayak gitu ke kita? Ada orang-orang yang yang berani, yang udah kita percaya. Dia bukan karena nggak suka sama kita, tapi karena dia mengasihi kita, karena dia ingin kita bertumbuh, karena dia ingin kita berubah. Gitu. Misalnya, kok kayak mananya mengerjakan KTB-mu udah berapa minggu nggak jalan? Gimananya? Gitu ya. Gimananya kau memberikan waktumu ya, saya. Kayak misalnya aku mengalami adik KTB, dulu kami sulit kali jalan karena sulit kali waktu. Gimana sih mau kayak mananya KTB kita ini? Kau paling sulit kasih waktu, kayak mana? Sampai seperti itu kita membutuhkan ada orang yang kayak gitu.
Tapi kadang-kadang nggak ada orang loh yang bisa kayak gitu ke kita. Nah disitulah butuh kita coach, mentor gitu ya, yang memang bisa langsung bisa tegur kita, bisa bimbing kita, bisa nasihati kita gitu ya. Apa sebenarnya yang diinginkan dari kita gitu ya. Bahkan yang menolong kita untuk berhidup berintegritas, punya akuntabilitas gitu ya. Misalnya kita ditolong dalam keputusan hidup ya, di mentoring akan hal itu, ada misalnya yang bergumul dengan pornografi gitu ya. Terus orang yang bisa me-WA kita, gimana? Kau masih buka situs kayak gitu nggak? Nah, misalnya gitu ya. Butuh ada orang-orang yang seperti itu untuk kita sebenarnya. Ya. Karena kadang-kadang orang apa ya, ada juga yang nggak siap gitu untuk melakukan itu, dan sangat wajar gitu ya, mungkin karena nggak dekat juga ya. Tapi ketika misalnya ada seorang mentor, ada seorang coach yang kepadanya kita udah buat kesepakatan, kita siap untuk ditegur dia, kita siap untuk dinasehati dia gitu ya. Nah itu akan menolong kita untuk bertumbuh ya. Oke, next. Jadi kita melakukan hal yang sama kepada adik-adik kita mementoring mereka, kita mengcoaching mereka, tapi pada saat yang sama juga kita membutuhkan gitu ya, seorang mentor dan seorang coach untuk menolong kita bertumbuh ya. Oke, nah teman-teman, nanti ini menjadi tugas kita ya. Nanti ada latihan, teman-teman bisa pilih salah satu, apakah coaching atau mentoring yang mau dilakukan tugasnya. Tapi menurutku sih dalam apa yang ketika belajar gitu ya, ketika melakukan coaching itu di situ ada mentoring juga gitu ya. Jadi teman-teman nanti ketika misalnya menolong orang lain dalam satu tugas, sebutlah itu coaching ya. Tapi di dalamnya ada juga ya, kita memberikan arahan ketika kita tahu dari dia apa yang menjadi masalahnya gitu ya. Jadi ini nanti kita menjadi tugas kita ya, gitu ya, yaitu tugas coaching dan mentoring. Bisa pilih salah satu gitu ya. Tapi lagi-lagi ketika melakukan itu ada perpaduan sih ya, gitu. Jadi teman-teman ketika melakukan ini, coba fokuskan kepada seseorang yang teman-teman melihat bahwa dia sedang membutuhkan mentoring atau coaching saat ini gitu ya. Misalnya teman-teman melihat, bahkan mungkin kalau lagi di kampung ada keluarga misalnya adiknya gitu ya, adiknya sedang bergumul misalnya ya, tentang apa ya, gimana kuliah online ini. Nah, bisa di coaching gitu ya dianya. Atau ada kita lihat pemimpin yang butuh kita coaching atau mentoring, atau kita lihat misalnya adik PKK kita, adik KTB kita gitu ya. Nah, teman-teman nanti tugasnya bisa lihat ya, kalau kita melakukan tugas ini memang kita lihat adalah orang-orang yang membutuhkan gitu ya saat ini. Oke, next. Nah, ini tanya jawab teman-teman. Silahkan, materi kita sampai di sini. Kalau teman-teman mau bertanya, silahkan ya. Kalau tidak bertanya, ada kemungkinan memang mengerti ya, atau masih kurang mengerti. Berharap memahami ya. Bisa dibuat di chat apakah sudah paham tentang ini. Berharap sih paham ya.
Gimana teman-teman, ada pertanyaan? Nah, kalau tidak ada, eh, nanti tugasnya adalah melakukan eh, coaching atau mentoring gitu ya kepada orang yang kita lihat membutuhkan saat ini. Saya kasih waktu karena ini memang praktek ya, dan nggak tahu apakah bisa ketemu berdua atau online gitu ya. Eh, ya saya kasih waktu untuk melakukan tugas ini kira-kira 2 minggu bisa nggak ya teman-teman ya? Kalau tidak ada yang komplain, berarti 2 minggu bisa ya? Oke, baik. Sepertinya bisa. Demikian teman-teman materi kita tentang coaching dan mentoring. Kiranya ini bisa memperlengkapi kita di dalam pelayanan kita sebagai PKK yang akan uh, nantinya mementoring, mengcoaching adik-adik kita gitu ya. Saya secara pribadi banyak ditolong di mentoring gitu ya, dan di coaching juga ya, sehingga saya bisa melakukan pelayanan saya di pelayanan mahasiswa ya. Kalau tidak ada, mari kita berdoa. Bapa di surga, kami bersyukur ya Tuhan untuk kesempatan ini. Kami belajar tentang satu pelayanan pastoral, pelayanan pribadi yang dapat kami lakukan untuk orang-orang yang membutuhkan, adik-adik KTB kami, ataupun teman-teman pelayanan. Bahkan ini juga dapat kami lakukan Tuhan di tengah-tengah keluarga kami. Ya Tuhan, Engkaulah yang menyempurnakan apa yang kami pelajari hari ini, dan Engkau menolong kami untuk dapat melakukannya di lapangan. Terima kasih Tuhan, dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Terima kasih buat Kak Kori yang boleh menyampaikan firman. Teman-teman, kita telah dibukakan tentang coaching and mentoring. Coaching and mentoring adalah perpaduan antara acts and telling. Coaching and mentoring sangat penting ketika kita menjadi seorang PKK. Ada beberapa cara untuk menolong kita, yaitu yang pertama, sincere supporting, active listening, dan yang terakhir, powerful questioning. Untuk itu, mari kita belajar sungguh-sungguh untuk tulus dan penuh kerinduan menjadi coaching and mentoring. Mari kita nyatakan komitmen kita melalui lagu komitmen hari ini. Kami siap Tuhan mengambil bagian. Teman-teman boleh mengikutinya di tempat masing-masing ya.
Tuhan kami murid sejati yang berdoa menyiapkan mengasihi berpegang tangan kami semua ambil bagian dalam pekerjaan keselamatan untuk menjadikan dunia ini dunia baru yang memandang kepada Sang Kristus Saja Asal. Kami siap Tuhan mengambil bagian dalam rencana-Mu. Kami rindu Tuhan bawa persembahan banyak jiwa yang terkenal di dunia ini yang Kau kasihi. Pakailah kami di sini, jadikan kami murid sejati yang berdoa banyak dan mengasihi berpegang tangan kami semua ambil bagian dalam pekerjaan keselamatan. Oh Tuhan, jadikanlah dunia ini dunia baru yang memandang kepada Sang Kristus Saja Asal. Doa penutup oleh Kak Kori. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, itulah yang menjadi komitmen kami ya Tuhan. Kami mau mengambil bagian untuk pekerjaan Tuhan dalam pelayanan mahasiswa, menjadi seorang pemimpin kelompok kecil ya Tuhan. Tuhan, kami memohon kepadamu ketika kami melakukan pekerjaan-Mu di ladang pelayanan mahasiswa, Engkaulah yang memberikan kepada kami belas kasihan, agar ketika kami melakukannya Tuhan, kami boleh melihat sebagaimana Tuhan melihat, kami dapat melakukan sebagaimana yang Tuhan kehendaki untuk kami bagaimana melakukannya. Untuk itu ya Tuhan, kami berdoa supaya kasih yang berbelas kasihan itulah yang Kau taruhkan kepada kami. Kasih yang berbelas kasihan kepada mahasiswa-mahasiswa yang membutuhkan pelayanan. Tolong kami Tuhan agar ketika kami melakukan pelayanan pribadi ini digerakkan oleh kasih yang berasal daripada Tuhan. Sehingga ketika kami melayani dengan tulus, memberikan dukungan yang tulus, memberikan telinga kami untuk mendengar dengan tulus. Dan bahkan ya Tuhan, kami datang untuk membimbing dan membawa mereka kepada Tuhan, agar mereka Tuhan boleh taat mengerjakan apa yang menjadi kehendak Tuhan bagi mereka ya Tuhan, orang-orang yang kami layani. Tuhan, mampukan kami ya Tuhan sebagai PKK, khususnya PKK baru pada saat ini, dan tolong kami juga Tuhan agar kami adalah orang-orang yang mau juga dilayani. Mungkin